Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok D ingin mempresentasikan tentang IPA dan perkembangan daya abstraksi manusia. Pertama-tama, saya bernama Naila Safa Anissa dengan NPM 2021 1450 1121. Saya Zahra Rahma Nabila dengan NPM 2021 14 50 10 98. Saya Karisma Fir Arsanda dengan NPM 2021 14 50 12 66. Saya Karisma Fir Arsanda. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu peranan matematika dan daya abstraksi manusia. Matematika telah dikenal orang sejak zaman dahulu. Namun yang mereka kenal yaitu matematika klasik atau masih menggunakan cara yang sederhana. Misalnya saja mereka menggunakan jari kaki ataupun jari tangannya untuk alat menghitung. Sesuai dengan perkembangan otak manusia, maka di dunia ini lahirlah masalah-masalah baru khususnya yang berhubungan dengan kehidupan mereka, yang secara keseluruhannya membutuhkan adanya perhitungan secara matematis guna menyelesaikan persoalan-persoalan dengan mudah, cepat, dan efisien. Bahasa matematika yaitu berupa simbol-simbol yang bermakna. Contoh misalnya orang hendak menulis semua himpunan bilangan ganjil, angka 1, 3, 5, dan seterusnya, maka orang lebih suka menulisnya dengan X garis miring X adalah bilangan ganjil. Cara-cara semacam itulah yang disebut dengan bahasa matematika, yaitu dengan mengubah bahasa percakapan sehari-hari ke dalam simbol-simbol atau singkatan-singkatan yang ternyata lebih praktis. Dari contoh yang saya sebutkan sebelumnya, menunjukkan bahwa huruf X merupakan wakil dari bilangan-bilangan. Tidak diragukan lagi bahwa matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern dan mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan mengembangkan daya pikir manusia. Sesuai dengan perkembangan otak manusia, maka masalah-masalah baru yang ada di dunia ini sesuai dengan kompleksnya, yaitu masalah dalam kehidupan mereka berupa masalah ekonomi, masalah kependudukan, pertanian, dan masalah-masalah yang membutuhkan perhitungan-perhitungan secara matematis, seperti pada perkembangan teknologi yang dimunculkan guna menyelesaikan persoalan dengan mudah, efektif, dan efisien. Saya Naila Safa Anissa ingin menjelaskan tentang pengertian dan proses abstraksi dalam pembelajaran matematika. Istilah abstraksi merupakan istilah yang cukup populer dalam dunia matematika. Simbol-simbol yang banyak digunakan dalam matematika kebanyakan disajikan dalam simbol abstrak. Proses abstraksi yang menciptakan kemampuan abstraksi peserta didik dalam dunia matematika merupakan hasil akhir peserta didik dalam memahami konsep matematis. Budiarto 2005 dalam penelitiannya menyatakan bahwa abstraksi adalah sebuah proses di mana siswa mengorganisasikan vertikal terhadap matematika yang telah dikonstruksi sebelumnya menjadi sebuah struktur matematika yang baru. Proses abstraksi sendiri merupakan kombinasi praktek pembelajaran matematika behavioris dan konstruktivis. Selanjutnya, daya abstrak adalah kemampuan menangkap dan menganalisa suatu hal yang dilihat atau ditangkap oleh indera kita secara abstrak. Abstrak permasalahan tanpa hadirnya objek secara nyata. Dengan abstraksi dan generalisasi, formalisme matematika menjadi semacam kebutuhan atau keharusan dalam setiap perkembangan matematika.
Salah satu keuntungan dengan matematika formal atau formalisme matematika pada kurun waktu tersebut adalah matematika telah berkembang sangat pesat. Tanpa perlu terikat dengan empirisme, banyak cabang matematika baru lahir pada pertengahan abad. Akibatnya, banyak ahli matematika yang terjebak pada matematika formal, mengabaikan penerapan matematika. Meskipun dengan imajinasi akal manusia mampu membawa daya abstraksi berkembang jauh, tetapi matematika juga mempunyai kewajiban membantu manusia dalam memecahkan masalahnya, baik masalah-masalah yang berhubungan dengan ilmu-ilmu lain maupun masalah-masalah keseharian. Pada zaman sekarang telah muncul berbagai masalah yang sangat kompleks, namun manusia dengan kemampuan yang dimiliki berusaha mencari solusi, problem solving, terhadap masalah tersebut dengan menggunakan perhitungan secara matematis. Seperti dalam beberapa dekade ini telah terjadi pergeseran dalam masyarakat dari era pertanian menjadi era industri dan era informasi. Pada era pertanian, manusia harus berjuang dan bergantung kepada alam. Pada era industri, manusia berusaha mengalahkan alam dan mendapatkan efisiensi sehingga lahirnya mesin-mesin dan kemajuan yang terfokus pada otomisasi. Era informasi membawa angin yang baru, barang yang justru tidak terwujud, sehingga yang namanya informasi menjadi barang yang paling berharga. Kemajuan di bidang informasi melaju mendukung adanya globalisasi. Informasi dengan cepat berkembang dan bermakna serta berharga disebarkan ke segala penjuru seolah tanpa batas. Selanjutnya, saya Karisma Fir'arsanda akan menjelaskan tentang teori behavioris dan teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu teori behavioris. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Cara menerapkan teori behavioristik dalam belajar mengajar diantaranya perhatian guru pada peserta didik sangat amat penting untuk dilakukan. Yang kedua, lingkungan belajar harus diperhatikan. Yang ketiga, mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. Yang keempat, proses belajar mengajar harus sesuai dengan stimulus dan respon. Teori behavioristik juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teori behavioristik diantaranya peserta didik selalu dibiasakan untuk latihan dan praktik. Mereka dilatih untuk memiliki unsur-unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Lalu, peserta didik juga didorong untuk berpikir linier dan konvergen. Kekurangan teori behavioristik. Yang pertama, peserta didik sangat dibatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasinya. Yang kedua, teori behavioristik bersifat teacher-centered atau hanya berpusat pada guru. Peserta didik bersifat pasif dan hanya mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru. Yang terakhir, pembelajaran menjadi kurang menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya, yang kedua ada teori konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Cara menerapkan teori konstruktivisme dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, saat mengajar sebaiknya memberikan kesempatan kepada peserta didik agar mengeluarkan pendapatnya menggunakan bahasanya sendiri. Yang kedua, peserta didik diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi peserta didik yang lebih kreatif dan imajinatif. Yang ketiga, lingkungan belajar mengajar harus kondusif agar peserta didik bisa belajar dengan maksimal. Yang terakhir, peserta didik diberi kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru. Teori konstruktivisme juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teori konstruktivisme yang pertama yaitu melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, melatih peserta didik untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, melatih peserta didik berpikir kritis dan kreatif. Kekurangan teori konstruktivisme. Yang pertama, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan
pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang kedua, dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang malas dan tidak mau berkembang akan sulit menerapkan teori konstruktivisme. Yang ketiga, peserta didik dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Selanjutnya, saya Zahra Ramanabila akan menjelaskan tentang peran matematika terhadap IPA. Matematika terhadap perkembangan IPA sudah jelas. Bahkan, boleh dikatakan bahwa tanpa matematika, IPA tidak akan berkembang. Dengan metode induksi, semata tak mungkin orang mengetahui jarak antara bumi dengan bulan atau bumi dengan matahari. Bahkan untuk menyatakan keliling bumi saja hampir tidak mungkin. Matematika pada hakikatnya merupakan suatu ilmu yang cara bernalarnya deduktif. Formal yang cara berpikirnya masih pada tahap operasi konkret. Matematika juga telah memberikan ciri khas tersendiri terhadap ilmu pengetahuan alam atau IPA, yang biasa disebut sebagai bahasa matematis, yang sangat berguna pada peningkatan daya abstraksi otak manusia. Dengan simbol-simbol matematika seperti 1 disimbolkan dengan angka 1, 2 disimbolkan dengan angka 2, sehingga ketika orang ingin menjumlahkan 1 ditambah 2 sama dengan 3, tinggal dengan menggunakan simbol angka 1 tambah 2 sama dengan 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IPA kualitatif dan kuantitatif. Ilmu pengetahuan alam yang bersifat kualitatif adalah ilmu pengetahuan yang tidak dapat menjawab pertanyaan yang sifatnya kausal atau pertanyaan hubungan sebab akibat. Ilmu pengetahuan alam kualitatif hanya mampu menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang sifatnya faktual. Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan tentang hal-hal yang sifatnya kausal, diperlukan perhitungan secara kuantitatif. Ilmu pengetahuan alam kuantitatif ini dapat disebut juga sebagai ilmu pengetahuan alam modern. Jadi, ilmu pengetahuan alam kuantitatif adalah ilmu pengetahuan alam yang dihasilkan oleh metode ilmiah yang didukung oleh data kuantitatif dengan menggunakan statistik. Menurut sejarah, perkembangan zaman kita ketahui bahwa penemuan-penemuan yang didapat oleh Copernicus sampai Galileo pada abad ke-17 merupakan perintis ilmu pengetahuan. Artinya, ialah bahwa penemuan-penemuan itu berdasarkan empiri dengan metode induksi yang objektif dan bukan atas dasar deduksi filosofis seperti pada zaman Yunani atau berdasarkan mitos pada zaman Babilonia. Penemuan-penemuan itu misalnya saja bahwa di bulan terdapat gunung-gunung Jupiter mempunyai jumlah 4 buah bulan, di matahari terdapat bercak-bercak hitam yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan rotasi matahari, dan sebagainya. Penemuan-penemuan semacam ini kita sebut dengan ilmu pengetahuan yang sifatnya kualitatif. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila presentasi kami ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.